무슨 일 있어요, 요즘? Halo guys, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga di pandemi ini kita masih diberi kesehatan selalu ya guys. Oke, hari ini kita bakal bawain alur cerita film drama percintaan lagi nih. Film ini berjudul Sweet and Sour, rilis pada tahun 2021 dan berasal dari negeri Korea Selatan. Sesuai judulnya nih, film ini nyeritain asam manisnya sebuah hubungan. Selain punya alur cerita yang menarik, banyak pesan positif yang bisa kita ambil dari film drama romantis ini. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, kita ke inti ceritanya. Dan seperti biasa, Mr. Zombie, putar dulu intronya bos. Film dimulai dengan seorang pria yang masih kriip-kriip terbangun dan masih terbaring lemas di atas ranjangnya di sebuah rumah sakit. Pria ini bernama Lee Jang Hyuk. Kita panggil Mas Gembul aja kali ya. Diceritain di sini dia menderita penyakit hepatitis B yang bikin badannya menguning. Pasien-pasien lainnya tuh selalu jaga jarak sama dia. Begitupun orang tuanya tuh. Mungkin takut ketularan kali ya. Tapi guys, beda cerita sama suster cantik ini nih. Dia nggak ada perasaan khawatir pas ngasih perawatan ke Mas Gembul. Ya soalnya si suster tahu kali ya kalau penyakit ini nggak menular. Tapi dari hal itulah yang bikin Mas Gembul baper sama suster ini. Selain terpesona sama kecantikan suster ini, dia juga ngerasa happy banget setiap suster cantik yang bernama Daeun ini datang ke kamarnya. Suatu malam Mas Gembul yang kebangun dari tidurnya dan berniat buat nyari udara segar, dia sempat bingung nih, soalnya di bangsal itu terlihat sepi banget. Tapi di ujung dia melihat pintu tangga darurat terbuka, dan pas dicek ternyata ada Daeun lagi nyebat di sana. Ngobrol-ngobrol lah mereka tuh. Daan cerita kalau dia ini sebenarnya karyawan kontrak aja di rumah sakit ini. Dan jam kerja yang gila bikin dia suntuk tuh. Makanya dia ngerokok buat ngelawan itu semua. Tapi obrolan mereka harus terhenti guys, karena tiba-tiba aja kepala perawat mergokin mereka berdua. Daan dengan sigap langsung pura-pura marahin Mas Gembul tuh, biar seolah-olah bukan dia yang ngerokok. Mas Gembul nggak protes apa-apa nih. Keesokan harinya, Daan datang ke kamar Mas Gembul yang lagi makan siang. Dia mau minta maaf soal kejadian semalam tuh. Dan alih-alih mau nyemangatin Mas Gembul buat makan yang banyak, tanpa sadar malah dia yang nyikat makan siangnya Mas Gembul. Malu ya kan, dia langsung pamitan cabut dari sana. Di sini Mas Gembul nggak bisa berkata-kata nih. Dia terhipnotis sama kelakuan suster cantik yang menggemaskan ini. Mas Gembul makin semangat mepet si Daan. Alih-alih nyari kesamaan antara mereka berdua ya kan, Mas Gembul dipergokin lagi ngerokok di tangga darurat. Tapi yang ada malah dia diomelin sama Daan. Tapi nggak patah semangat cuy. Dari sini kedekatan mereka berdua makin terjalin nih. Mereka makin sering ngabisin waktu berdua. Mas Gembul juga makin perhatian sama Daan. Sampai-sampai dia ngasih space tempat tidur setiap suster cantik ini kecapean ngelembur. Edan lah pokoknya. Nah, suatu hari nih geng, bangsal Mas Gembul dapat kunjungan dokter. Di sini Mas Gembul sempat jealous sama salah satu dokter yang kelihatannya caper sama Daan. Nggak cuman itu aja tapi dia juga dapat kabar bahwa lusa dia udah boleh pulang. Panik lah dia ya kan. Cintanya nih belum terbalas nih sama si suster cantik. Tapi ya mau nggak mau, dengan perasaan kecewa dia pun pulang dan dijemput sama kedua orang tuanya. Tapi nggak sampai di situ aja nih perjuangan Mas Gembul. Besoknya dia datang lagi ke rumah sakit dengan tujuan nyari nomor telepon si Daan. Tapi pas ketemu nomornya, dia kurang 4 angka karena keburu dipergokin kepala suster. Dan entah bodoh atau niat ya, dia ngurutin 4 nomor yang tersisa yang mana itu totalnya adalah 9.999 kemungkinan tuh. Dan hebatnya dia ngehubungin satu-satu nomor tersebut. Tapi geng, usaha nggak membohongi hasil, ya enggak? Dia akhirnya berhasil dapat kontaknya suster cantik. Nggak mau bertele-tele kayak sebelumnya, dia langsung nyatain perasaannya ke si suster. Dan tanpa jawab apa-apa, si suster malah menawarkan Mas Gembul buat datang ke rumahnya nih, karena lagi sendiri aja. Gak asing nih sama modus-modus kayak gini nih, ya kan? Sering terjadi di kota-kota besar nih.
Nggak pakai lama, nggak pakai ribet ya kan, Mas Gembul tancap gas ke rumahnya si Daan. Sampailah Mas Gembul di rumahnya Daan. Daan pun langsung membimbing Mas Gembul ke sebuah ruangan. Bukan ruang tamu nih atau ruang makan, melainkan kamarnya si Daan. Mas Gembul yang mungkin baru pertama dalam hidupnya ya berada di posisi kayak gini, jelas bingung dong ya kan. Kikuk dan nggak tahu harus mau ngapain tuh. Awalnya dia sempat mau nyerah dan mau pamitan. Tapi Daan tiba-tiba spontan nyuruh Mas Gembul buat nginep di sana. Dan jeng jeng. Tapi tenang guys, nggak terjadi yang gimana-gimana nih. Daan cuman butuh dia buat jadi gulingnya aja nih. Besok paginya Mas Gembul excited banget. Mendadak rajin dia tuh. Dia benerin lampu, bikin sarapan, ya kan, semuanya pokoknya dikerjain lah. Dan di sini Daan kelihatan terharu banget. Dia pun ngasih hadiah ke Mas Gembul. Nggak sampai di situ aja nih. Mulai sekarang Mas Gembul sama Daan makin lengket. Mas Gembul selalu nemenin Daan tuh, sampai lembur pun ditemenin tuh. Pokoknya bahagia banget lah Mas Gembul nih. Suatu hari ya kan, Daan bilang temannya ini ngasih tiket liburan ke Jeju. Dia pun ngajak Mas Gembul nih, dan Mas Gembul pun setuju. Mereka nyari baju kapelan buat liburan. Tapi sayangnya nggak ada yang muat. Ngedon lah si Mas Gembul. Akhirnya malam keberangkatan pun tiba nih guys. Walaupun Mas Gembul sempat telat karena harus ngangkat jemuran dulu ya kan, dia akhirnya sampai di bandara. Tapi sebelum masuk check-in, Daan ngasih sesuatu ke Mas Gembul, yang mana itu adalah sebuah sneakers. Mas Gembul happy banget nih, akhirnya dia bisa kapelan. Dan sebagai gantinya dia ikrar dengan sepatu ini dia berniat buat diet dan rajin olahraga, biar bisa pakai baju kapelan di liburan tahun depan. Dan scene pun berganti ke seorang pria yang lagi jogging, yang mana dia adalah Jang Hyo. Kali ini kita panggil Mas Ganteng cuy. Hubungan dia sama Daan nih terlihat harmonis banget. Dia juga udah bekerja di sebuah perusahaan perencana sebuah proyek infrastruktur gitulah. Nah pada suatu hari ya kan, Mas Ganteng nih dikasih info bahwa dirinya dipromosikan ke perusahaan yang lebih besar, yang kebetulan ada di luar kota. Walaupun sempat bingung, dia akhirnya memutuskan buat ambil kesempatan itu. Daan sempat kaget nih karena Mas Ganteng gak ngobrolin ini dulu sebelum keputusan diambil. Tapi dengan gigih juga dia berhasil ngebujuk Daan dengan memberikan sebuah cincin dan berjanji bakal PP tiap hari. Hari pertama promosi pun tiba. Dia langsung diperkenalkan ke pegawai yang lainnya. Dan yang bikin dia kaget, ternyata yang dipromosikan ke perusahaan itu nggak cuma dia sendiri. Ada seorang wanita bernama Han Boyong ya kan, yang juga dipromosikan ke sebuah perusahaan tersebut. Dari pertemuan mereka berdua nih bisa disimpulin si Boyong nih jiwanya kompetitif banget nih guys. Terbukti di hari-hari berikutnya si Mas Ganteng lihat Boyong nih jago banget ngejilat atasannya. Bahkan sampai di urusan kerjaan dia selalu nyinyir sama kerjaannya Mas Ganteng. Hal inilah yang setiap hari dicurhatin ke Daan. Pokoknya Mas Ganteng nih jengkel banget lah sama polanya si Boyong. Tapi nggak lama akhirnya Mas Ganteng berontak tuh buat balas dendam. Pada suatu presentasi dia mengkritik kerjanya Boyong, yang mana gara-gara ini proyeknya Boyong harus direvisi. Berhari-hari tuh Boyong nggak pulang demi revisi proyeknya, sampai nggak ada bentuk lagi nih cewek nih. Setelah berhari-hari akhirnya Mas Ganteng gak tega ya kan. Dia nyamperin Boyong dan ngasih ide buat proyeknya. Dan presentasi Boyong pun berhasil tuh. Mereka pun merayakan keberhasilan itu bareng teman-teman yang lain nih. Tapi di sini tanpa sadar Mas Ganteng udah naruh perhatian ke si Boyong, yang boleh dibilang dia tuh suka belepotan kalau urusan makan. Ini banget lah, teledor banget lah orangnya. Dari situ teamwork mereka nih makin kebentuk nih. Mereka makin dipercaya buat proyek-proyek berikutnya. Karena itulah mereka jadi sering lembur berdua di kantor. Dan hal ini juga yang berimbas ke Daan. Mas Ganteng ini selalu pulang telat tiap hari. Dan giliran Mas Ganteng pulang, si Daan jaga rumah sakit. Ya gitu-gitu aja lah pokoknya. Mas Ganteng juga udah gak serajin sebelumnya nih kalau di rumah. Sampah numpuk, ya kan, lampu mati gak diganti-ganti. Ya makin renggang lah mereka nih. Sampai suatu malam Mas Ganteng maksain buat pulang ketemu Daan. Soalnya sekalian ada yang mau Daan omongin ke Mas Ganteng. Begitu sampai di rumah, mereka berdebat soal kerjaan di rumah. Dan tiba-tiba juga Daan ngasih tahu kalau dia ini belum datang bulan. Speechless ya kan, Mas Ganteng nyuruh Daan periksa ke dokter. Dan besoknya
Hasil dari dokter pun keluar. Daan hamil 4 minggu ternyata guys. Nih nggak tahu nih aku ya. Kok responnya Mas Ganteng nih agak anyep nih, kenapa nih? Nggak tahu nih. Belum siap atau karena mulai goyah nih karena boyong. Pokoknya anyep banget lah responnya nih. Tapi dia akhirnya mutusin buat ambil cuti nih dan nemenin Daan ke dokter ceritanya. Abis dari sana tiba-tiba HP-nya bunyi guys, yang ternyata dari kantornya. Di sini Daan sempat ngetes dan nyuruh Mas Ganteng buat pergi aja nih. Awalnya Mas Ganteng masih tegar ya kan, dan tetap teguh nih bakal jagain Daan. Tapi kan perempuan suka gabut ya kan, suka nyari-nyari penyakit lah. Nah si Mas Ganteng lupa akan hal itu. Dikiranya nih emang Daan ngerelain dia buat ngantor. Padahal mah Daan cuma ngetes aja ya enggak. Di suatu malam Daan pun ngajak Mas Ganteng buat ngerayain Natal di Pulau Jeju nih. Dan Mas Ganteng pun setuju. Dan hari pun berlanjut tuh kayak sebelumnya nih. Mas Ganteng juga masih suka lembur. Tapi fisik gak bisa bohong guys. Mas Ganteng udah mulai ngerasa jenuh dan capek harus PP tiap hari. Sampai suatu pagi dia telat bangun dan buru-buru ke kantor. Yang mana karena dia telat itu, dia ngelewatin meeting sama petinggi-petinggi kantor lainnya. Ngelihat Mas Ganteng yang gak semangat ini bikin Boyong khawatir dan akhirnya nyuruh Mas Ganteng buat gak pulang. Mas Ganteng pun gak pulang tuh. Nah kita lanjut di mana suatu malam Mas Ganteng ada waktu ngedate nih sama Daan. Mungkin sama-sama lagi gak ada kerjaan kali ya. Tapi nih guys, Daan ngeliat ada yang aneh sama Mas Ganteng. Mas Ganteng nih kelihatan gak semangat banget buat jalan sama Daan. Kayak malas-malasan gitulah. Yang ada di otaknya nih pengen cepet-cepet pulang terus makan. Ngambek lah Daan tuh. Ribut-ribut dikit lah mereka nih. Dan Mas Ganteng yang pengen cepet kelar ya kan akhirnya ngebujuk si Daan. Tapi geng, 우리 예쁜 보영이 keceplosan gak tuh? Makin menjadilah Daan nih ambek-ambekan. Singkatnya dari kejadian ini mereka putus tuh guys. Yang cewek nuduh si laki selingkuh dan yang laki gak terima kalau dibilang selingkuh. Ya karena emang gak selingkuh sih secara fisik ya, secara harfiah ya, secara apa ya ngomongnya, pokoknya gitulah. Besoknya cincin yang pernah dikasih Mas Ganteng pun dibalikin tuh, dan Mas Ganteng juga nggak peduli tuh. Di momen ini Boyong datang nyamperin Mas Ganteng, nggak tahu apa-apa tiba-tiba aja Boyong langsung disosor sama Mas Ganteng. Sosoran pun bersambut geng. Dan begitulah, makin deket lah Mas Ganteng sama Boyong. Sampai di satu momen dia dapat notif tentang bookingan tiket ke Jeju. Dia ngabarin ke Daan kalau tiket itu masih berlaku dan Daan boleh pakai tiket itu sama siapapun. Pokoknya udah bodo amat lah si Mas Ganteng ini. Tapi juga nggak ada respon apa-apa nih dari Daan. Kayaknya mereka berdua nih udah bener-bener move on lah. Hari pun berlanjut tuh, sampai di mana hari presentasi proyek terakhir mereka berdua di perusahaan itu. Walaupun terbilang sukses ya, tapi mereka ini nggak kelihatan bahagia nih. Soalnya sampai saat ini nggak ada bahasan tentang perekrutan mereka berdua nih di perusahaan itu. Jadi mereka berdua nih dipromosin di perusahaan itu cuman sebagai pekerja kontrak aja guys, bukan pegawai tetap. Nah di pesta perayaan prestasi tersebut mereka berdua ngobrol tentang masa depan mereka nih. Di sini pada intinya Boyong nggak mau ikut ke kota asalnya Mas Ganteng dan pengen tetap di Seoul buat cari pengalaman kerja lebih banyak di perusahaan besar. Dia nyuruh Mas Ganteng buat PP lagi aja tuh. Ya Mas Ganteng lemes dong ya kan. Ini sama aja nih kayak kemarin dalam hatinya, harus PP tiap hari ya gak. Dan pas Boyong pamitan ke toilet, Mas Ganteng lihat status Daan yang bilang mau Natalan di Jeju. Singkatnya Mas Ganteng ambil keputusan buat nyusul si Daan tuh. Mungkin masih ada kesempatan nih dia pikir. Dia ambil cincinnya si Daan di kantor dan langsung cabut ke bandara buat nyusul si Daan. Dan sampailah dia di bandara guys. Dia langsung lari nyamperin Daan dan juga disambut sama lambaian tangannya si Daan. Tapi tiba-tiba aja, loh. Hehe, aku jelasin geng. Pertama nih, ini bukan semacam perjalanan waktu atau yang berbau-bau time traveler gitulah. Kedua sosok ini adalah pribadi yang berbeda. Loh, kok tapi namanya sama bang? Nah, ini penjelasannya. 3 bulan lalu adalah awal Daan ketemu sama Lee Jang Hyuk ya kan, yang kita panggil Mas Gembul tadi tuh. Itu ada Lee-nya tuh namanya. Dan di 1 tahun 7 bulan yang sebelumnya, awal ketemu Daan sama Jang Hyuk yang kita panggil Mas Ganteng tuh tanpa Lee ya ya.
Nah, diceritain Dayan sama Jang Hyuk ini saling suka dan menjalin hubungan tuh. Kapelan, jalan-jalan, dan hal-hal yang kita lihat tadi tuh. Sampai akhirnya ya dimulai pas pertama kali dihubungin sama Mas Gembul nih. Dijelasin semua nih, pas dia gampang capek ya kan, terus yang tadinya ngerokok sampai anti rokok, ya karena itu emang lagi hamil tuh. Jadi Mas Gembul tuh deket pas momen si Mas Ganteng ini lagi jarang-jarang pulang tuh guys, ya kan, ngerti kan? Ngerti lah. Nah, kita balik lagi ke momen di bandara ya. Di sini Daan nolongin si Mas Gembul dan ngacuin si Mas Ganteng gitu aja tanpa sepatah kata pun. Ini antara mau nyukurin sama kasihan nih aku nih. Daan lanjut berangkat liburan dan Mas Ganteng pergi dari sana sambil ngomel-ngomel. Tapi sebelum film berakhir guys, kita dikasih lihat Mas Ganteng yang nyamperin Boyong lagi nih di perayaan tadi tuh. Dia tiba-tiba langsung ngelamar si Boyong pakai cincinnya si Daan. Tapi geng, dia ditolak sama Boyong. Boyong ngerasa belum siap nih. Dan film pun ditutup dengan kekecewaan Mas Ganteng. Gimana guys? Menurut kalian siapa yang salah? Salah. Siapa yang selingkuh maksudnya? Daan apa Mas Ganteng nih? Tulis di kolom komentar ya. Tapi terlepas siapa yang salah nih guys, kalau aku pribadi ya menyayangkan keputusan Mas Ganteng buat mutusin Daan sih. Apalagi Mas Ganteng tuh tahu kalau Daan lagi ngandung anaknya dia loh. Nggak ada otak emang. Tapi ya udahlah ya. Segitu dulu konten dari kita. Semoga kalian ngerti sama alur ceritanya ya kan, soalnya emang bangke ini plot twistnya nih. Oke, tetap jaga kesehatan geng, tetap semangat. Kopil Zombie pamit, ciao.